Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aman. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin dulu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah anak-anak ustazah. Oke, sebelum kita mulai belajar, ustazah absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Oke, sekarang kita belajar IPA ya. Sekarang silakan keluarkan buku IPA-nya dan simpan buku selain IPA. Oke, silakan keluarkan buku IPA-nya, anak-anak ustazah. Sekarang sebelum belajar, ustazah mau cek kesiapan belajar kalian. Mulai dari kebersihan dan kerapian. Silakan berdiri dulu, cek dulu kerapian kalian, bajunya. Sadid, rapikan dulu bajunya. Lihat di sekelilingnya ada sampah atau tidak? Tidak ada. Sudah bersih semua? Oke, kalau sudah, silakan duduk. Agar kalian dapat belajar dengan rileks dan nyaman ya, ustazah akan mengajak kalian teknik stop. Apa teknik stop itu? Stop artinya berhenti dari segala aktivitas atau pikiran yang mengganggu kalian. Siap ikuti instruksi ustazah? Siap. Oke. Sekarang duduk posisi yang nyaman, tangannya taruh di atas paha kalian. Sekarang pejamkan mata kalian. Oke, semuanya pejamkan matanya. Sekarang bayangkan kalian berada di suatu perdesaan yang sangat asri dan indah. Dan di depan kalian ada sawah yang membentang sangat luas. Dan kalian mendengar suara air yang mengalir. Dan mendengar kicauan burung. Dan kalian merasakan betapa sejuknya udara di sekitar kalian. Sekarang tarik nafas yang dalam. Lalu keluarkan secara perlahan. Ulangi lagi. Tarik nafas yang dalam. Lalu keluarkan secara perlahan. Oke, sekarang buka matanya. Apa yang kalian rasakan? Sudah rileks? Sudah nyaman? Oke. Sekarang sebelum kita mulai belajar, ustazah mau tes kefokusan kalian ya. Kita ice breaking sebentar. Sekarang perhatikan ustazah ya. Jangan diikuti ya. Perhatikan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, paham? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. 2 kali tepuk 5.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum belajar, Ustazah mau mengingatkan kembali nih kesepakatan kelas belajar dengan Ustazah. Silakan perhatikan ke depan ya. Coba Fahri bantu Ustazah ya. Bacakan kesepakatan belajar bersama Ustazah. Oke, silakan Fahri, baca Fahri. Ya. Dilarang main HP saat pembelajaran sedang berlangsung tanpa terkecuali. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Tidak terlambat masuk kelas. 4. Kalau keluar minta izin. 5. Kalau bertanya angkat tangan. Oke, ini ya kesepakatan belajar bersama Ustazah. Mohon diikuti ya. Oke. Untuk pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar apa? Apa, Ansri? Besaran. Ada yang masih ingat apa itu besaran? Ya, Ansri? Apa Ansri? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan angka. Oh iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ansri. Masih ingat Ansri ya? Baik anak-anak Ustazah, jadi besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki angka. Sekarang Ustazah mau tanya, kira-kira di dunia ini ada nggak yang tidak bisa kita ukur? Apa semuanya bisa diukur? Ada yang jawab bisa, ada yang jawab tidak. Kira-kira yang bisa diukur apa? Tinggi badan, apa lagi? Tinggi pintu, oke. Panjang pintu ya, itu besar. Sekarang kira-kira apa yang tidak bisa kita ukur di dunia ini? Ansri? Ya, rasa sayang orang tua kepada kita atau anaknya. Belum ada ya alat ukur untuk mengukur rasa sayang. Dan ada juga kita tidak bisa mengukur rasa percaya diri kita. Bisa nggak kita mengukur berapa sih persen percaya diri kamu? Tidak ada ya, tidak bisa ya. Berarti di dunia ini ada yang bisa kita ukur, ada yang tidak. Oke. Ustazah tanya, mengapa kita harus belajar tentang pengukuran? Hari ini kita harus belajar tentang pengukuran ya. Nah, mengapa kita perlu belajar tentang pengukuran ini? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita perlu belajar pengukuran? Iya, Zeli? Ya. Ya betul. Tepuk tangan tuh Zeli. Ya, perlu ya karena kegiatan pengukuran itu erat sekali kaitannya dengan aktivitas sehari-hari kita. Sudah disebutkan oleh Zeli tadi, contohnya ingin membuat baju ke tukang jahit, otomatis tukang jahit itu akan melakukan pengukuran ya. Oke, perhatikan ke depan ya. Ini ada tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada materi hari ini. Oke, coba Ansri bacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengukuran. 2. Peserta didik dapat mengetahui pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. 3. Peserta didik menganalisis besaran dan satuan dalam pengukuran. 4. Peserta didik dapat menggunakan alat ukur dan membaca alat ukur yang sesuai dengan benda yang diukur. 5. Peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran dan melakukan pengolahan hasil pengamatan. Oke, baik. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, untuk kalian agar lebih memahami lagi tentang pengukuran, Ustazah ada video pembelajaran. Silakan kalian amati ya, dan silakan dicatat yang pentingnya. Oke? Dan sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contoh, maka kamu pergi ke penjahit untuk meminta dibuatkan baju.
Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu melihat orang berjual beli buah, misalnya buah buku? Bagaimana menentukan banyaknya buku secara akurat? Semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukanlah kegiatan mengukur panjang meja. Contoh, Putri melakukan kegiatan mengukur panjang meja belajar dengan jengkal. Panjang meja dengan jengkal. Apa yang Putri bandingkan? Ya, jawabannya adalah panjang meja dengan jengkal. Panjang merupakan besaran, 6 merupakan nilai, dan jengkal merupakan satuan. Jadi, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Sekian penjelasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak ustazah. Setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, kegiatan apa yang dilakukan? Pengukuran. Jadi di video sudah disebutkan ya, pengukuran ada dua. Apa aja dua itu? Satuan baku dan tidak baku. Ya, pengukuran satuan baku dan tidak baku. Kalau satuan baku apa bedanya dengan satuan tak baku? Ada yang bisa menyebutkan, menjelaskan apa bedanya? Ya, Keken bisa? Silakan Keken. Ya. Berbeda karena setiap orang memiliki beberapa hasrat dan jangkal yang berbeda-beda. Ya, itu satuan tak baku. Jadi hasil pengukurannya pasti berbeda. Kalau satuan baku hasilnya sama ya. Oke, untuk lebih mendalami materi pengukuran ini, kalian akan melakukan kegiatan mengukur pada besaran panjang dan besaran waktu. Sekarang Ustazah sudah membagikan kelompok ya, sesuai dengan gaya belajar kalian, sesuai dengan asesmen awal ya. Ustazah sudah mengelompokkan gaya belajar kalian. Silakan lihat di depan ya, kelompok belajarnya. Oke. Sekarang silakan bergabung dengan sesuai dengan kelompoknya. Ada kelompok visual, kelompok auditory dan auditori, ada kelompok kinestetik ya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Oke. Sekarang untuk kelompok visual, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil alat dan bahannya dan bahan ajarnya serta LKPD-nya. Kelompok visual 1 dan kelompok visual 2 silakan maju. Ini bahan ajarnya, silakan kalian baca bukunya ya. Kelompok visual. Oke. Sudah dapat semua LKPD-nya dan alat dan bahannya? Sudah? Ya, oke. Sekarang Ustazah mengasihkan petunjuk ya. Silakan buka di lembaran ketiga. Ya. Di sana kalian akan mengukur panjang, lebar dan tinggi pada meja. Satu meja aja ya yang diukur nanti. Ada yang menggunakan jengkal dan menggunakan penggaris. Untuk kolom yang pertama ini satu aja ukurannya ya, jengkal siapa. Nah untuk tabel sebelahnya itu 4 nilainya ya, 4 orang sisa temannya ya ukurannya ya. Dan untuk di halaman sebelahnya lagi sebaliknya, kalian mengukur apa lagi? Tinggi badan ya. Di sini kalian tulis nama kelompok kalian dan ukur tinggi badan teman kalian ya. Selanjutnya di bawahnya ada untuk menentukan waktu nadi berdenyut. Ini sudah saya tentukan banyak nadinya 20
20. Oke, silakan kalian ukur menggunakan stopwatch yang ada di HP kalian ya. Oke. Yang aktivitas 3, perhatikan lagi. Ini kalian melengkapi ya besaran dan satuan pada besaran pokok. Oke? Oke, silakan dilakukan pengukurannya. Kalau ada yang tidak jelas atau kurang paham boleh tanyakan kepada Ustazah ya. Auditori, mana kelompok auditori? Silakan buka HP-nya. Ustazah sudah mengirim ya link di video pembelajarannya di grupnya kelas masing-masing. Oke. Silakan dicek kelompok auditori. Yang kelompok visual boleh dibuka bukunya dan bahan ajarnya. Nah, LKPD-nya silakan melakukan pengukuran. Kalian simak videonya ya untuk mengisi LKPD-nya. Oke. Boleh. Ada yang mengukur tinggi badannya, ada yang ukur, silakan ukur jengkalnya berapa, silakan dicatat ya hasil data pengukuran. Oke. Kamu yang menghitung duit nanti, yang ini mengontrol stopwatch-nya. Oke. Kalau udah ketemu nantinya. Oke, hitungnya itu udah siap. Oke. Hitung 1. Yang keras biar temennya dengar. Pas 20 nanti mentikan ya. Oke, udah dapat waktunya, catat di LKPD-nya ya. Nah, jangan sampai salah ya dalam pengukurannya, pengamatannya. Tidak boleh harus lurus ya. Jangan salah membaca dalam skalanya. Kita menghitung denyut nadi, waktunya sudah. Ini satunya apa? Ini yang di atasnya, ini apa? 20 ini apa? Denyutnya 20 denyut dibagi waktu. Satu waktu apa? Detik. Jadi satunya denyut per detik. Tapi kalau mau dikonversikan ke denyut per menit berarti lebih lama kan? Berarti harus dikali berapa? 60. Boleh kalau mau cari berapa, kalau ini jadikan ke menit, berarti ini dikali 60 sama dengan berapa hasilnya nanti menit denyut per menit. Oke, boleh dikalikan dicari ya. Oke, sudah selesai semua anak-anak Ustazah? Sudah. Oke, sekarang saatnya presentasi ya. Siapa kelompok yang udah siap? Kelompok Ansri ya, visual. Silakan difotokan atau di-scan ya, kirim ke WA Ustazah. Oke, silakan foto ya. Kirim ke WA Ustazah ya. Depan semuanya. Oke. Oke, silakan kelompok Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kami dari kelompok visual 1, kami akan presentasi tentang bahan kerja kami tentang pengukuran. Yang pertama itu adalah mengenai tentang besaran-besaran dasar. Baca pertama yaitu pada Selasa kali kegiatan. Yang keras suaranya ya, maju ke depan. Yang keras sebut suaranya ya. Benda yang diukur meja. Yang diukur panjang lebar dan luas. Hasil pengukuran. Baiklah, sekian presentasi dari kami.
kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, silahkan di kelompok lain kalau ada yang ingin didiskusikan. Ingin bertanya? Oke, Resti silahkan. Silahkan dicatat ya pertanyaannya. Ya. Apakah mengukur denyut nadi itu pengukuran baku atau tidak baku? Menurut kalian apa? Silahkan dijawab. Ansri boleh dijawab. Baik, terima kasih kepada kelompok kesatuan telah bertanya. Saya akan menjawab. Apakah pengukuran waktu dengan denyut nadi itu pengukuran baku? Jawabannya ya baku. Pengukuran denyut nadi itu adalah pengukuran baku karena dalam pengukuran denyut nadi kita menggunakan alat baku memiliki satuan baku detik. Dalam sistem internasional, alat ukur yang digunakan alat ukur baku yang berkalibrasi meskipun hasil denyut nadi bisa bervariasi antara individu atau dalam kondisi yang berbeda, misalnya saat istirahat, berolahraga, alat cemas. Ukurannya dan satuan yang digunakan waktu adalah baku. Sekian presentasi dari kami. Tunggu dulu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada boleh tutup. Baiklah, kami tutup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok usaha. Membuka sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya silahkan. Oke, Salsa silahkan. Bagaimana kita menentukan alat ukur yang tepat ya untuk mengukur suatu besaran? Bagaimana caranya? Untuk alat ukur itu banyak modelnya. Yaitu terbagi menjadi dua. Ada yang untuk mengukur waktu dan ada yang mengukur besar benda. Jika untuk mengukur benda, kita menggunakan meteran atau penggaris bisa juga. Jika untuk mengukur waktu, bisa menggunakan stopwatch. Oke, saya tekankan lagi ya. Jadi tergantung besaran apa yang ingin kita ukur, atau mengukur besaran panjang, atau mengukur besaran waktu, atau mengukur besaran suhu ya. Nah, baru kita bisa menggunakan alat ukur yang tepat. Ya. Kalau untuk mengukur suhu badan, kita menggunakan apa alat ukurnya? Termometer. Jangan kalau ukur pakai penggaris ya, gitu. Tergantung besaran yang kita ukur ya. Oke, terus. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Saya tutup. Bila di kaum wanita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan. Pertanyaan Ustazah sudah bisa kan menggunakan alat ukur dan membaca alat ukur dengan tepat ya. Tadi udah ada pengukuran pada yang baku dan tidak baku. Oke, Ustazah ingin mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran Ustazah pada hari ini. Ustazah mengirim link ya, Google Form itu berisi soal. Silakan buka HP-nya, grupnya. Ustazah mengirim link di grup kelas kita. Oke, silakan dicek. Kelas 7 ya. Oke, silakan dicek grupnya. Silakan diklik ya linknya. Silakan dikerjakan soalnya. Oke, silakan dijawab ya. Yang udah selesai klik kirim ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, ada yang bisa? Oke, Ansri silakan berdiri. Ansri silakan dibacakan kesimpulan kita. Kesimpulan tentang pelajaran kita tadi hari ini. Iya. Yang pertama itu ada pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan bagi dengan besaran jenis yang ditentukan sebagai alat. Yang kedua, pengukuran dengan satuan baku adalah proses membandingkan besaran dengan standar ukuran yang telah disepakati
dan ditetapkan secara internasional. Bulannya menghasilkan hasil yang tetap atau konstan, bulannya tidak berubah. Selanjutnya ada besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Oke, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Oke, Resti, silahkan. Ya, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak dapat ditimbulkan dari sebelumnya. Besaran yang dibentuk dari satuan itu tidak disepakati pada akhirnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya ditentukan dari besaran pokok atau besaran yang sudah ada. Oke, tepuk tangan untuk Ansri dan Resti. Ya, itu tadi ya kesimpulan pembelajaran kita tentang pengukuran ya. Kalian juga sudah melakukan ya praktek mengukur besaran panjang dan waktu. Jadi pembelajaran kita hari ini bermakna tidak? Bermakna sekali ya. Itu ada hubungannya dengan aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Tadi salah satu pengukuran panjang meja, tinggi badan, apalagi tadi? Mengukur denyut nadi ya, mengukur denyut nadi. Oke. Jadi penting ya materi pengukuran ini dan itu harus akurat kita membacanya. Jangan sampai salah. Kalau salah bisa fatal. Contohnya nih, kalau kita mau masak kue, pasti ada resepnya kan pengukurannya. Kalau tidak ada pengukuran apa yang terjadi? Gagal. Rasanya juga nggak enak ya. Oke. Baik kan Ustazah? Setelah kita mempelajari materi pengukuran ini, untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian baca lagi materi pengukuran, tapi kita menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometerskop. Silakan dibaca di rumah ya. Nanti. Oke, baik. Mungkin ya, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir, Ustazah ingin merilekskan pikiran kalian ya. Siap? Ya. Kita ice breaking dulu ya. Silakan perhatikan ke depan. Boleh berdiri anak-anak Ustazah? Ikuti ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, akhirnya ya selesai sudah ya pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah ingin mengetahui perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran Ustazah. Oke, tunjukkan ya ekspresinya nanti ya. Oke, silakan maju kelompok visual. Tunjukkan ekspresinya. Kelompok visual dulu ya. Sepanjang kehidupanku Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wah.